Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai fungsi trigonometri. Sebelumnya kita sudah pernah belajar ya mengenai fungsi. Fungsi itu apa? Masih ingat? Oke, jadi fungsi itu adalah relasi khusus yang memetakan tepat satu ke himpunan lainnya gitu. Nah, untuk fungsi trigonometri ini itu adalah nanti bentuk fungsinya itu adalah ya trigonometri, ada sin, ada cos, ada tan. Gitu ya. Oke. Nah, pengertian fungsi trigonometri ini sebagai berikut. Jadi, untuk setiap sudut X ya, untuk setiap sudut X hanya ada satu ya, hanya ada satu nilai sin X, cos X, dan tan X. Berarti ini tuh sama saja dia mau X-nya itu memetakan tepat satu gitu ya. Nah, ini maka dari itu disebut dengan fungsi trigonometri. Gitu, ada sin X, ada cos X, dan ada tangen X. Gitu ya. Nah, ini disebut juga fungsi yang memetakan himpunan sudut ke himpunan bilangan real. Seperti gambar berikut. Nah, ini adalah fungsi trigonometri. Ya, ini fungsi trigonometri dari sin X. Ya, fx sin X. Berarti di sini ya, ini adalah himpunan sudutnya, X itu sebagai himpunan sudutnya, terus ini adalah hasilnya, Y-nya atau fx-nya gitu kan. Nah, ini sin 0 derajat gitu kan ya. X-nya diganti sama 0, berarti sin 0 derajat itu adalah berapa? Oke, 0. Terus sin 30 derajat berapa? Iya, setengah. Terus sin 45 derajat setengah akar 2 gitu ya. Oke. Nah, dan seterusnya. Kemudian ada fx cos x. Ya, ini cos. Berarti cos 0 berapa? Ya, 1. Cos 30 ya setengah akar 3. Cos 45 setengah akar 2. Nah, tan juga sama gitu ya. Oke. Jadi ini yang dinamakan fungsi. Kemudian, nah, di sini contoh soal ya, tentukan nilai F45 derajat pada fungsi-fungsi berikut ini. Yang A, fx sama dengan sin 2x. Yang B, fx sama dengan sin x dikurangi cos x. Yang C, fx sama dengan tan x. Ini kira-kira gimana caranya? Nah, untuk yang pertama, ya, fx sama dengan sin 2x. Nah, si x ini itu adalah diganti dengan 45 derajat. Berarti di sini sinus 2 dikali 45 ya. Jadi sinus berapa ini? 2 kali 45. Iya, sinus 90. Ya, sinus 90 berapa? Oke, sinus 90 adalah sah 1. Gitu ya. Oke, kemudian yang B, fx sama dengan sin x min cos x. Berarti kan X-nya ini nanti diganti sama 45 derajat ya. Berarti sinus 45 derajat dikurangi kosinus 45 derajat. Sama dengan sin 45 derajat berapa? Ya, setengah akar 2. Cos 45? Nah, setengah akar 2. Berarti setengah akar 2 dikurangi setengah akar 2. Iya, 0. Gitu ya. Oke, lanjut. Yang C, fx sama dengan tan x. Berarti kalau F45 derajat itu sama dengan tan 45 derajat. Tan 45 berapa? Iya, tan 45 itu adalah sah 1. Gitu, paham ya? Oke, lanjut. Nah, di sini fungsi sinus X mempunyai nilai maksimum 1 pada saat X sama dengan 90 derajat. Iya kan? Jadi kalau misal kita gambarkan nanti, itu si sinus X itu akan memiliki maksimum 1 ya di saat X-nya itu 90 derajat. Kemudian nilai minimum itu min 1 ya pada saat kapan? Ya pada saat X sama dengan 270 derajat. Gitu ya.
Nah, kemudian kalau cos X, sebenarnya sama, nilai maksimumnya itu adalah 1. Pada saat apa? Iya, pada saat X sama dengan 0. Ya, karena cos 0 itu kan satuan. Ya, jadi dia akan maksimum itu pada saat 0. Kemudian dan minimum itu adalah sama dengan min 1. Pada saat kapan? Iya, pada saat X sama dengan 180 derajat. Nah, di sini tan itu dia tidak memiliki nilai maksimum ataupun nilai minimum. Gitu ya. Contoh, tentukan nilai minimum dan maksimum fungsi f(x) sama dengan 2 sin x plus 5. Oke, ini ada fungsi ini ya. Kita suruh menentukan nilai minimum dan nilai maksimum. Nah, gini caranya. Kan tadi ya, si f(x) ini kan sin ya, sin. Itu akan dicapai bila sinus x sama dengan 1. Gitu kan? Nah, berarti f maksimumnya ya berarti 2 dikali 1 ditambah 5. Itu sama dengan berapa? Tuh, 7. Gitu ya. Atau ada cara lain untuk menentukan nilai maksimum ataupun minimum itu adalah kalau minimum itu min mutlak A ditambah B. Gitu ya. Terus kalau maksimum itu adalah mutlak A ditambah B. Nah, ini A, B-nya dari mana? Iya, jadi dari fungsi ini. Ketika, ya, ini ada dua kemungkinan, bisa cos, bisa sin. Ketika fx sama dengan A sinus X ditambah B, gitu ya. Nah, kemudian ini sama A cosinus X ditambah B, gitu ya. Jadi ini A-nya itu adalah koefisien dari sinus X maupun cos X, dan B-nya itu adalah konstantanya. Gitu ya. Nah, ini sebenarnya dari sini. Oke, kemudian kapan dia mencapai minimal? Ya, kan tadi kalau sin X itu dia minimum ketika minus 1. Berarti ya udah, fungsi mempunyai nilai minimum itu sama dengan 2 dikali min 1 ditambah 5. Berarti sama dengan berapa? 2 kali min 1, min 2 tambah 5, 3. Ya, jadi fungsi itu minimum pada saat apa? Ya, 270 derajatnya itu memiliki nilai minimum di 3. Gitu ya. Terus maksimumnya tuh 7. Gitu ya. Oke. Nah, jadi nilai minimumnya itu adalah 3 dan nilai maksimumnya itu adalah tuh 7. Oke, kemudian kita akan belajar mengenai gimana sih cara bikin grafik fungsi trigonometri gitu ya. Nah, gampang caranya. Jadi, untuk menggambar grafik fungsi trigonometri itu kita menggunakan tabel terlebih dahulu ya, buat koordinat-koordinatnya gitu ya, atau pasangan berurutnya. Kalau koordinat kan tahu ya, koordinat itu ada X, ada Y. Nah, berarti kita cari X-nya, cari Y-nya. Nah, untuk fungsi trigonometri, nah ini kita harus mencari nilai Y-nya ya, dengan cara X-nya ini kan variabel bebas. Jadi kita itu mencari, bukan mencari sih, memisalkan sudutnya dengan berapapun ya, dengan sudut istimewa gitu ya, yang biar kita mencarinya itu nggak perlu kalkulator. Gitu ya. Nah, jadi gini contohnya. Berikut ini adalah grafik fungsi di bawah ini untuk interval X-nya itu 0 sampai 360 derajat. Yang pertama, Y sama dengan sin X, B sama dengan Y cos X, C itu Y sama dengan tangan X. Oke, yang pertama, kita gambar dulu Y sin X. Oke, nah ini si X-nya kita gambarin dengan variabel bebas. Yang penting selangnya itu antara 0 sampai 360. Ya, jadi 0, 30, 45, 60, 90, 120. Nah, ini kan sudut istimewa gitu ya, biar kita ngitungnya nggak pakai kalkulator. Nah,
Untuk mencari y-nya, ya tinggal substitusikan aja. Misal, ini 0. Berarti sin 0 derajat itu berapa? 0. Gitu ya. Terus sin 30 derajat itu berapa? Setengah. Sin 45 derajat itu berapa? Setengah akar 2. Terus sin 60 derajat itu berapa? Iya, setengah akar 3. Sinus 90 derajat berapa? 1. Dan seterusnya. Gitu ya. Nah, nanti bisa kalian hitung sendiri. Kemudian ini kan batasnya 0 sampai 360 ya, berarti kita harus gambarinya juga sampai 360. Nah, sehingga diperoleh ini. Oke, sin 360 derajat sama dengan 0. Oke, nah ini kenapa bisa negatif? Ya, kemarin kita kan sudah belajar mengenai sudut relasi ya. Ya, sudut relasi. Jadi, misal nih, ya, sinus 210 derajat. Nah, 210 derajat ini dia di kuadran keberapa? Iya, dia di kuadran ketiga. Nilai sinus di kuadran ketiga adalah apa? Negatif. Iya, berarti negatif sinus. Nah, relasi sudutnya apa nih? Oke, karena kita tidak merubah, berarti kita pakai relasi sudut genap. 180 ditambah berapa biar hasilnya 210? Berarti 30. Berarti ini sama aja. Min sinus 30 derajat. Berarti min sin 30 derajat berapa? Iya, setengah. Nah, jadi diperoleh ini. Min setengah. Gitu ya. Oke, dan seterusnya nanti bisa kalian cek sendiri. Nah, sehingga ini kita nanti hubung-hubungkan nih. Berarti 0 derajat dengan 0, 30 derajat dengan setengah, 45 derajat dengan setengah akar 2, dan seterusnya. Gitu ya, nanti kita peroleh. Sama sebenarnya ada sumbu X dan ada sumbu Y. Nah, ini kan berarti sumbu Y ya. Ini sumbu X. Sumbu X-nya itu adalah sudutnya, sumbu Y-nya ini adalah nilainya. Oke, yang pertama tadi 0, sin 0, itu kan 0 ya. Tadi 0,0 berarti sekarang 30. Iya, 30 ke setengah, 60 ke setengah akar 3, 90 ke 1, terus 120 ke setengah akar 3, 150 ke ya setengah, 180 ke 0, 210 ke ya min setengah akar 2, 240 ke min setengah akar 3, 270 ke min 1, 300 ke min setengah akar 3, 330 ke min setengah, dan 360 ke 0. Gitu ya. Nah, kalau kita hubungkan titik-titiknya, itu akan menjadi grafik fungsi sinus X. Nah, ini grafik fungsi sinus X. Gitu ya. Oke, paham nggak? Oke, lanjut sekarang. Kita gambar grafik fungsi cos X. Sama, karena di sini selangnya itu 0 sampai 360, berarti kita memisalkan nilai X-nya itu adalah 0 sampai 360. Nah, sama nih, cos 0 berapa? 1. Cos 30 setengah K3, cos 45 setengah K2, cos 60 setengah, cos 90 0, dan seterusnya. Gitu ya. Nah, ini kenapa bisa negatif? Negatif setengah. Iya, jadi caranya sama kayak tadi. Ini kan cos 120 derajat ya. Cos 120 derajat, 120 derajat itu di kuadran keberapa? Iya, di kuadran kedua. Nah, kita pakai sudut relasi sudut genap aja ya. Berarti kuadran 2 itu 180 min gitu kan. Oke, nah di sini tetap cos. Berarti min berapa nih? Biar hasilnya 120. Iya, min 60. Ya kan? Nah, 120 cos di kuadran kedua bernilai apa? Negatif. Berarti di sini negatif cos 60. Cos 60 berapa? Iya, min setengah.
setengah, dan seterusnya. Gitu ya. Oke. Nah, sehingga diperoleh seperti ini. Jadi cos X sama dengan 300, cos 300 itu setengah, cos 315 setengah akar 2, cos 330 itu setengah akar 3, dan cos 360 itu 0. Gitu ya. Nah, sekarang kita hubungkan kayak tadi. 0 sama 1, 30 sama setengah akar 3, 45 sama setengah akar 2, dan seterusnya. Oke, kita hubungkan. Tadi, oke, sumbu Y-nya itu adalah nilainya, dan sumbu X-nya itu adalah sudutnya. Nah, tadi 0 itu ke 1, 30 ke setengah akar 3, 60 ke setengah, 90 ke 0, 120 ke setengah, min setengah, 150 ke min setengah akar 3, 180 ke min 1, 120 ke min setengah akar 3, 240 ke min setengah, 270 ke 0, 300 ke setengah, 330 ke setengah akar 3, dan 360 ke 1. Sehingga kalau kita hubungkan akan menjadi seperti ini. Nah, ini adalah namanya grafik fungsi cos X. Gitu ya. Oke. Sekarang kita tan. Nah, kita tan 0 itu berapa tan 0? Iya, tan 0 itu 0. Tan 30? Iya, sepertiga akar 3. Tan 45, 1. Tan 60, akar 3. Tan 90, tak terdefinisi. Karena hasilnya itu kan 1 per 0 kan. Ya kan? Sin 90 kan 1. Terus cos 90 itu kan 0. Di 1 per 0 tak terdefinisi. Nah, terus 120 min akar 3 dan seterusnya. Gitu ya. Nah, ini untuk sudut yang ini kita pakai sudut relasi ya, saling berrelasi. Nah, kemudian seperti ini, diperoleh seperti ini ya. Nah, ini kita hubung-hubungkan sama kayak tadi, 0 dengan 0 derajat dengan 0, 30 derajat dengan sepertiga akar 3, 45 dengan 1, 60 dengan akar 3 dan seterusnya gitu ya. Nah, ini gimana tak terdefinisi? Nah, tak terdefinisi ya berarti nggak ada garisnya gitu, nggak ada titiknya gitu ya. Nah, kayak gini lebih jelas ya. Oke, ini Y, ini X. Oke, jadi tadi 30 ke 0 ke 0, 30 ke sepertiga akar 3, 60 ke akar 3, 90 ke ya 90 tak terdefinisi. Ya berarti nggak ada titiknya. Kemudian 120 ke min akar 3, 150 ke min sepertiga akar 3, 180 ke 0, 210 ya. Nah, 270 nggak punya titik ya. Terus 300 ke min akar 3, 330 ke min sepertiga akar 3, dan 360 ke 0. Sehingga, nah kayak gini. Nah, ini adalah grafik dari fungsi tangen X. Oke, nah ini adalah fungsi tangen X. Paham tidak? Oke. Nah, selain dengan cara di atas, grafik fungsi trigonometri dapat juga digambarkan dengan bantuan lingkaran satuan. Ya. Nah, jadi seperti ini. Kita buat satu lingkaran, 0 sampai 90, 90 sampai 180. Ya. Nah, di sini ada sudut X ya. X itu sudut yang dibentuk terhadap sumbu X gitu. Nah, jadi untuk sinus X itu adalah PS ya, PS per 1. Ya, atau PS itu sama dengan sinus X. Kemudian untuk cos X. Cos X itu adalah OS OS per 1. Ya, OS per 1 atau OS sama dengan cosinus X.
Terus kalau tan berarti RQ ya. Nah, tan itu QR atau RQ itu sama dengan tan X. Sehingga kalau misal kita mau gambarin fungsi sin X itu seperti ini. Nah, ya jadi ini itu dibagi menjadi berapa bagian? Ya dia dibagi menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tambah 6 berapa? 12. Berarti ini dibagi menjadi 12 bagian gitu. Nah, tadi kan kalau misal 30 derajat berarti itu setengah. Oke, berarti gambar titik nih, setengah. 30 setengah. Terus berapa? 60. 60? Iya, setengah akar 3. Expansion setengah akar 3. Terus 90. 90 1. Dan seterusnya. Gitu ya. Oke. Cos X juga sama seperti ini. Oke. Kemudian tan X juga sama ya. Nah, seperti ini. Kurang lebihnya. Paham tidak? Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Silakan kalian bisa mengerjakan latihan soal-soal yang ada di buku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.